Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Lina. Bu Yuli, bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Saya mau bercerita tentang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu Yuli. Boleh. Kadungaren Bu Lina. Apa yang mau Bu Lina ceritakan ke saya? Iya, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid saya kurang antusias menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, setiap anak-anak diberi tugas, pasti anak-anak itu banyak yang tidak selesai mengerjakan tugas dari saya, Bu. Paling yang selesai hanya berapa ya, beberapa anak gitu, Bu. 1 atau 3 atau 5 anak saja lah, Bu. Jadi, menurut Bu Lina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, maksud saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan tentang antusiasisme murid saya di kelas, Bu. Menurut Bu Lina, hal apa yang membuat murid-murid Bu Lina kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari Bu Lina? Apa ya, Bu ya? Yang saya ingat itu hal yang membuat murid saya kurang antusias dalam pembelajaran PPKN ya, Bu ya, terutama. Mungkin yang pertama pembelajarannya membosankan mungkin, Bu ya. Kemudian saya tuh sering ini loh, Bu, tidak memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk berbicara karena saya merasa jika murid saya berbicara, maka kelas akan jadi gaduh, ramai, Bu, dan malah menyebabkan banyak siswa yang tidak mengerti akhirnya, Bu. Oh, begitu. Kira-kira Bu Lina, apa yang bisa menyebabkan murid Bu Lina itu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran dari Bu Lina? Apa ya, Bu ya? Menurut saya pasti mungkin, Bu ya, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan gitu, Bu, paling. Wah, saya sependapat dengan Bu Lina. Menurut pendapat Bu Lina, apa yang bisa membuat murid-murid Bu Lina itu belajarnya bisa menjadi asik, tidak monoton, dan tidak membosankan? Um, Apa, Bu ya? Coba. Ini, Bu, mungkin pembelajaran harus harus ini, Bu ya, berpusat pada peserta didik, Bu ya. Kalau kemudian murid juga harus aktif, Bu ya, dalam pelajaran. Mungkin apa ini, Bu ya, harus diberi ice breaking gitu, Bu ya. Atau dengan tepuk atau dengan menyanyi. Jadi murid saya tidak bosan, Bu. Dan pembelajaran lebih menarik gitu loh, Bu. Nah, itu ide bagus, Bu Lina. Terus kemudian mengenai banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas tidak tepat waktu itu, kira-kira penyebabnya apa, Bu? Apa, Bu ya? Apakah kemungkinan disebabkan tugasnya mungkin terlalu banyak ya, Bu ya? Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang beragam tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin, Bu ya. Jadi sumber belajarnya sedikit mungkin, Bu ya, buat anak-anak ya, Bu ya. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu nih Bu Lina itu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Ya, selama ini saya menggunakan buku teks yang saya dapat dari perpustakaan saja, Bu. Oh, begitu. Adakah di perpustakaan Bu Lina itu selain buku teks yang digunakan? Apakah hanya satu sumber saja? Ya, sebenarnya tidak, Bu ya. Kalau untuk materi PPKN kelas 5 yang kurikulum Merdeka Mengajar saya rasa hanya ada satu, Bu.
Tapi kan sebenarnya sumber belajar tuh bisa didapat dari buku lain ya Bu ya? Kira-kira Bu Lina bisa tidak mencari sumber belajar yang lain selain dari perpustakaan itu? Hmm, banyak ya Bu ya sumber Nah, belajar yang lain. mm, Misalnya dari YouTube. Boleh kan Bu ambil dari YouTube? boleh, Atau boleh sekali. sekarang Nah, ini sumber belajar bisa dari TikTok atau IG ya Bu ya? Nah, betul sekali itu Bu Lina. Saya yakin sekali Bu Lina bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Pasti dengan berbagai sumber belajar dari yang Bu Lina tampilkan tadi membuat murid bisa lebih semangat dalam belajar. Jadi, apa sekarang rencana Bu Lina untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi untuk saat ini? Iya Bu Yuli. Mungkin ini Bu Yuli, langkah pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu Yuli ya, seperti Hmm, YouTube, TikTok, dan IG ya Bu. Nah, kemudian yang kedua, saya akan benahi masalah tugas anak-anak ya Bu, dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. hmm, Jadi murid saya dalam mengerjakan tugas tidak terkesan dipaksa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi misalnya dengan memberi tugas dalam berbagai bentuk disesuaikan dengan bakat dan minat murid saya ya Bu. Misalnya memberi tugas dalam bentuk gambar, puisi, lagu, pembuatan video yang disesuaikan dengan keinginan murid gitu loh Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Lina. Terus, apa sekarang komitmen Bu Lina terhadap rencana yang Bu Lina sampaikan ke saya tadi? Um, Ya ini Bu ya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid itu bisa menjalankan merdeka belajar gitu loh ya Bu ya. Nah, Hmm, terus saya juga bisa membuat murid saya merasa senang dalam mengeksplorasi materi dari saya tanpa ada unsur paksaan. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali komitmen Bu Lina. Saya sangat sangat mendukung sekali Bu Lina. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Lina harapkan. Iya, ya terima kasih banyak ya waktunya Bu Yuli. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang lebih dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin. Sama-sama Bu Lina. Saya tunggu kabarnya ya Bu Lina untuk masalah yang Bu Lina hadapi. Iya, iya Bu Yuli. Nanti kalau sudah saya laksanakan, saya kasih kabar, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Lina.